Nauru. Negara ini pernah menjadi negara terkaya di dunia loh. Namun dalam sekejap semuanya berubah. Kini negara ini menjadi negara termiskin dan bahkan tak layak huni. Nauru merupakan negara kepulauan terkecil di dunia dengan luas hanya 21 km persegi dan populasi lebih dari 10.000 jiwa. Negara bekas jajahan Inggris ini terletak di tengah Samudra Pasifik atau sekitar 4.000 km dari Sydney, Australia. Dahulu, Nauru merupakan negara yang begitu makmur karena penemuan sejumlah besar, contohnya fosil kotoran burung yang telah terakumulasi selama lebih dari 1.000 tahun. Kotoran burung tersebut menghasilkan fosfat yang lantas dijadikan pupuk untuk industri tambang negara ini. Pada tahun 1980, Nauru menjadi negara terkaya di dunia bila dihitung dari pendapatan per kapita. Hal tersebut menjadi sebuah pencapaian yang luar biasa untuk sebuah pulau kecil. Seketika menjadi kaya raya, para penduduk di sana pun mulai meninggalkan gaya hidup tradisional dan beralih dengan gaya hidup yang tidak sehat, seperti minum alkohol dan merokok. Singkatnya, krisis kesehatan melanda para penduduk hingga angka harapan hidup menjadi hanya 50 tahun. Pada saat itu, angka diabetes, penyakit jantung, dan penyakit kronis lainnya melonjak seiring banyaknya penduduk yang mengalami obesitas. Pada tahun 2007, Badan Kesehatan Dunia atau WHO mengeluarkan data 94,5% penduduk Nauru mengalami kelebihan berat badan dan 71,7% mengalami obesitas. Angka tersebut menjadi yang tertinggi di dunia. Munculnya fosfat memang membuat Nauru menjadi negara terkaya pada masanya. Namun, masalah lain muncul karena industri tambang yang naik pesat membuat lahan Nauru yang dulunya hijau berubah menjadi tandus. Banyaknya lahan yang terlantar akibat sisa pertambangan, akibatnya kerusakan parah terjadi hingga 75% wilayah negara ini menjadi tidak layak untuk dihuni. Dampak dari itu membuat para penduduk lokal sangat terpukul dengan semua dampak buruk tersebut dan sangat sedih melihat negaranya yang asri itu telah hilang. Selain itu, ada beberapa penyebab mengapa negara Nauru berubah menjadi negara termiskin. Selain gaya hidup penduduknya, pemerintahan di negara ini juga masuk dalam daftar paling korupsi di dunia. Nah, mari kita sama-sama untuk menyimak penyebab mundurnya negara Nauru. Kekayaan yang dimiliki Nauru memang menaikkan derajat para penduduk di sana. Banyak penduduk yang berhenti bekerja dan menghambur-hamburkan uang untuk liburan mahal atau membeli mobil sport misalnya. Akibat gaya hidup tersebut, uang mereka cepat habis. Saat itu tak banyak yang berpikir untuk melakukan investasi. Hampir tidak ada orang yang berpikir untuk menginvestasikan uangnya. Uang kertas dolar bahkan digunakan sebagai tisu toilet. Mereka menganggap setiap hari adalah hari pesta. Tak cuma penduduk Nauru, pemerintah pun gagal melakukan investasi. Apa yang mereka bangun tidak pernah bisa berkembang. Banyak uang yang diinvestasikan pada hal-hal yang ternyata tidak berhasil. Misalnya bangunan di luar negeri, seperti Nauru House di Melbourne, hotel di beberapa negara, pabrik fosfat, dan anehnya di negara seperti India dan Filipina. Sebagian besar tidak pernah ada yang benar-benar bertahan. Pada 2021, Nauru menandatangani perjanjian dengan Australia untuk menjadi pusat penampungan pengungsi dengan imbalan bantuan asing. Artinya, Nauru menjadi tempat penampungan pengungsi sebelum masuk ke Australia. Pada tahun tersebut, jumlah bantuan yang diberikan Australia sekitar 27,1 juta dolar atau sekitar 400 miliar rupiah. Namun, fasilitas ini sering mendapatkan sorotan usai adanya tuduhan penyiksaan, pelecehan seksual, dan terlalu banyaknya orang yang ditampung. Lalu pada tahun 2002, Nauru telah berhenti membayar pinjaman yang membengkak akibat devaluasi dolar Australia terhadap dolar Amerika Serikat. Negara ini pun kehilangan aset-aset penting seperti Nauru House di Melbourne, Downtowner Motel di Charlton, dan Mercure Hotel di Sydney. Negara Nauru menjadi yang termiskin bukan cuma karena gaya hidup penduduknya yang berubah,
tapi juga karena pemerintahannya yang korupsi. Ada pejabat yang kedapatan melakukan cara-cara yang tidak kompeten untuk menghilangkan kekayaan negaranya, seperti mendanai pertunjukan musikal West End di London, Inggris. Selain itu, seorang penasehat keuangan negara itu ketahuan menggelapkan dana sekitar 60 juta dolar Amerika Serikat. Pada tahun 1990-an, negara Nauru bahkan berubah menjadi tempat pencucian uang yang menjual izin perbankan dan paspor, termasuk paspor diplomatik. Pelanggannya termasuk mafia Rusia dan Al-Qaeda. Nauru menghabiskan waktu bertahun-tahun bergelut dalam kemiskinan karena kehabisan uang. Pada pernyataan ulasan di tahun 2018, disebutkan bahwa pemerintahan Nauru berinvestasi pada 2 kapal tuna berbendera Korea dalam upaya mendapatkan keuntungan besar dari industri perikanan. Negara ini juga merencanakan proyek penambangan di bawah laut, di bawah Deep Green. Dikatakan bahwa perusahaan ini berencana untuk memulai penambangan komersial pada tahun 2025 mendatang. Pemerintahan terus mencari sumber pendapatan lain untuk Nauru, bukan hanya sekarang, tapi juga untuk masa depan. Bekerja sama dengan Deep Green ini akan memastikan bahwa pendapatan Nauru akan terdiversifikasi dengan baik untuk anak-anak dan mereka di masa mendatang. Saat ini Nauru dipimpin oleh David Adeang, yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan di bawah kepemimpinan Baron Waka. Bersama Baron Waka, Adeang pernah dituduh menerima suap dari perusahaan pengekspor fosfat, namun keduanya membantah keterlibatan. Selain itu, Nauru juga wilayah yang terisolasi. Dengan letak di tengah Samudra Pasifik, jauh dari negara lain, hal ini menyulitkan Nauru untuk mengembangkan perdagangan dan investasi. Isolasi juga mempersulit Nauru menerima bantuan internasional. Nauru juga menghadapi masalah-masalah sosial karena wilayah ini menjadi surga bagi pengungsi dari berbagai negara. Nah, jadi itulah sedikit fakta tentang negara Nauru, yang merupakan negara terkaya yang seketika menjadi negara miskin. Bagaimana menurutmu? Silahkan komentar di bawah.